Sejarah Desa Pengotan di Bangli, Bali. Tidak terdapat sumber tertulis yang menyebutkan secara jelas sejarah lahirnya Desa Pengotan, namun dari beberapa cerita leluhur dan bukti peninggalan yang ada, dapatlah kiranya disusun sejarah Desa Pengotan sebagai sebuah kajian dan pendekatan. Diperkirakan penduduk Desa Pengotan adalah pendatang dari Desa Muteran, Kecamatan Rendang. Kejadiannya bermula masyarakat Pemuteran dijarah oleh pasukan Raja Panji Sakti dari Buleleng, dengan cara pertama membunyikan gong sakral yang disebut gong bebende yang mengakibatkan sebagian penduduk ribut dan kacau balau, yang akhirnya menyebabkan sebagian penduduk pindah ke daerah Bangli. Kelamaan penduduk Pemuteran tersebut merasa nyaman di pengungsian, yang akhirnya memutuskan untuk menetap di daerah pengungsian dengan membangun tempat suci Pura Puseh di Banjar Pule, Pura Dalem di Banjar Kawan dan akhirnya membuat kuburan yang bernama Setra Pemuteran. Semakin lama penduduk tersebut semakin banyak, sampai suatu saat seorang penduduk pengungsi tersebut memetik kelapa milik Raja Bangli tanpa memberitahu. Semenjak saat itu, Raja Bangli mengusir penduduk tersebut untuk tinggal di hutan di batas utara wilayah Bangli yang terdapat kayu besar. Penduduk tersebut tidak berani melawan dan meninggalkan Bangli menuju wilayah yang diperintahkan dengan memundut Ida Bataru Sakti Pingit, Tetabuhan Pinarapitu, Genta dan yang lainnya. Raja Bangli selalu memperhatikan dan sering berkunjung ke lokasi penduduk. Pada suatu saat Raja menyaksikan banyak tanaman lateng yang sudah busuk karena dimakan oleh Subatah dan bertumpuk-tumpuk seperti ot. Sejak itu Raja Bangli memberi nama daerah ini sebagai Desa Pengotan. Desa Pengotan masyarakat banyak yang menggeluti bidang anyaman yang dihasilkan seperti kerajinan keranjang, di mana kelompok-kelompok ekonomi kecil yang menggeluti kerajinan ini maupun keluarga ekonomi produktif. Di mana harganya menurut kebutuhan pembeli mulai dari harga satuan sampai torosan. Desa Pengotan merupakan desa yang memiliki lahan perkebunan yang cukup luas untuk mengembangkan perkebunan jeruk, di samping lahan yang ada juga cuaca yang mendukung dalam mengembangkan perkebunan jeruk ini. Potensi desa yang bisa dikembangkan dalam perkebunan seperti tanaman jeruk. Struktur perekonomian Desa Pengotan didominasi oleh sektor pertanian, hal ini terlihat dari persentase penggunaan lahan untuk usaha pertanian, yakni sebesar 50%, dengan sebagian besar penduduk menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Di mana sektor pertanian menjadi basis utama mata pencaharian penduduk. Sekitar 1030 jiwa atau 0,17% penduduk menggantungkan hidup dari sektor ini. Pertanian sawah Abian Tegalan menjadi kegiatan usaha utama bagi masyarakat desa, dengan produk unggulan berupa jeruk dan sayur mayur. Masyarakat juga menggantungkan hidup dari sektor peternakan, dengan jenis ternak peliharaan seperti sapi, babi, unggas DLL. Sistem berusaha ternak yang dilakukan masyarakat masih bersifat tradisional, karena usaha ini diposisikan sebagai usaha sambilan dan hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging keluarga. Selain itu, ekonomi desa juga digerakkan oleh sektor perdagangan dan industri kecil, rumah tangga. Kondisi sosial budaya masyarakat desa akan sangat ditentukan oleh 4 pilar utama, yaitu penduduk, tingkat pendidikan, derajat kesehatan dan tradisi budaya masyarakat desa. Penduduk merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan, karena dilihat dari perannya, maka penduduk merupakan sumber daya manusia yang memiliki peran sebagai pelaku utama sekaligus sebagai pemanfaat hasil pembangunan di sektor pendidikan. Pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas pendidikan mulai dari gedung, tenaga pendidik dan bahkan biaya pendidikan melalui program BOS. Semua ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan menitik beratkan pada pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan pelayanan dan kualitas pendidikan serta peningkatan kapasitas masyarakat. Di bidang kebudayaan, perspektif budaya masyarakat sangat kental dengan nuansa budaya Bali, yang dijiwai oleh nilai-nilai agama Hindu. Filosofi Trihita Karna menjadi tuntunan bagi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin, yakni dengan menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, antara sesama manusia dan antar manusia dengan lingkungannya. Sementara di tingkat interaksi sosial, nilai-nilai Parasparos Sarpanaya Salunglung Sabyantaka, kerukunan, keselarasan dan kepatutan, selalu menjadi pedoman dalam menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam berinteraksi sosial antar masyarakat maupun dengan masyarakat lainnya.